banyak yang anggapan jadi romo itu kan kadang umat itu apa ya istilahnya netting atau skeptis atau apalah istilahnya. Wah, karena patah hati, karena putus cinta Cinta. atau apa gitu terus akhirnya memilih jalan untuk menjadi romo atau hidup sendiri kayak gitu. Berarti nggak benar ya. Ternyata frater memang diawali dari keluarga yang memang orang tua dalam hal ini Pak Divijel itu mengajarkan untuk menjadi keluarga yang hidup kudus sehingga terciptalah relasi ya frater itu artinya dari masa kanak pun sudah tercipta relasi antara diri frater dengan Tuhan sendiri begitu. Itu Betul. mungkin kekuatan di situ ya Iya. yang menjadikannya ya tadi ya. Tapi perihal cinta Om ya, memang kadangkala memang banyak spekulatif seperti itu. Tapi itu juga memungkinkan ya menjadi salah satu faktor ya. Saya akan mengatakan Mendorong. bahwa saya sih belum pernah menemukan teman saya alasannya seperti itu. Ya. Tetapi menjadi masalah adalah ketika selama kita hidup di luar atau selama kita hidup di dalam seminari, keterkaitan pada perempuan itu hilang, itu yang justru membahayakan Om. Oh gitu. Karena kan Jadi- kita hidup bersama dengan para lelaki yang dewasa semua. Berarti lebih baik ada kisah yang tidak tertulis di buku. Ada pengalaman yang tidak mudah dijelaskan. Ada pula peristiwa yang membuat seseorang berkata, Tuhan sungguh hadir dalam hidupku. Inilah misteri rohani kesaksian iman Katolik. Sebuah perjalanan menyelami kisah nyata tentang iman, harapan, doa dan kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan manusia. Saya Fabianus Dam Dan saya Agus Ediwiono akan menemani Anda dalam setiap episode untuk mendengarkan kisah-kisah iman, pengalaman rohani, dan perjalanan hidup umat Katolik dalam menemukan kehadiran Tuhan. Pada episode kita kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita, Joseph Aldo Setiawan, yang sering kita sebut Frater Aldo, yang akan berbagi pengalaman, pergumulan hidup, serta bagaimana Tuhan berkarya dalam perjalanan hidupnya. Mari kita membuka hati dan menyimak bersama, karena mungkin melalui kisah ini, Tuhan juga ingin berbicara kepada kita. Inilah misteri rohani kesaksian iman Katolik. Et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Apa kabar, Frater? Baik Om, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih ya. Sama-sama Terima kasih Om. sudah datang di channel Santo Markus. Saya yang terima kasih udah diundang ke sini. Terima kasih Frater, malam-malam ya. Iya. Sudah menerobos ke 8 malam. Sering sih Om kita menerus ke 8 malam. Tapi malam ini kita obrolannya santai tetapi lebih ke hal-hal yang serius ya. Siap. Ya, kita ngomongin tentang iman lah, cukuplah kita ngobrolin Piala Dunia ya. Ya, Pak Agus mau nanya apa Pak? Kabar aja dulu. Tadi udah tanyain kan ya, tadi ya. Udah. Frater sehat Sehat, puji Tuhan. dengan bergizi juga. Oh, jelas. Syukur Ini pada Allah. Obrolan kita malam hari ini itu kan berkaitan tentang panggilan ya. Seorang frater itu kan kalau kita bilang perjalanan menuju panggilan seorang iman. Nah, menurut frater sendiri makna dari panggilan itu sendiri apa? Ini pertanyaan langsung serius ini. Iya, Om, ya. serius. Luar biasa. Serius lah. Saya kan selalu serius. Ah, setuju. Jadi nggak ada hari tanpa bercanda. Iya. Dalam percandaan ada keseriusan. Ada keseriusan, betul. Kalau saya memaknai panggilan secara sederhana gitu Om ya, itu adalah sebuah perjalanan batin sebetulnya. Ziarah batin ketika suatu pilihan hidup itu menuntun saya kemana saya harus berada, kemana saya harus hidup di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, atau sekarang ini kalau di dalam seminari di tengah-tengah para frater, para romo katakanlah begitu. Kalau kita bicara mengenai panggilan maka bisa artinya sangat luas sebetulnya. Betul. Karena kalau di dalam gereja sendiri sejauh saya memahami
panggilan itu kan bukan hanya milik seorang calon imam. Panggilan itu pada mulanya adalah setiap orang yang dibaptis memiliki tanggung jawabnya masing-masing sebetulnya. Termasuk Berarti- panggilannya. Termasuk Berarti kita panggilan. juga ya? Jelas. Seperti kami ini panggilan juga ya? Panggilan juga Om. Tapi yang membedakan adalah ketika kita harus memilih panggilan yang seperti apa yang kita inginkan. Bukan Fabianus itu panggilan. Bukan, ini panggilan bukan saya panggil Om Feby datang ke sini. Apa ya? Tapi apa ya? Kayak pemain bola kita. Iya, iya. Tapi panggilan itu lebih kepada sikap pilihan hidup sih Om. Kalau menurut saya. Berarti beda sama profesi ya? Beda Om. Beda, Kalau ya? kalau panggilan itu kan lebih kepada kita memilih pilihan hidup apa yang kemudian harus kita jalani seturut dengan kehidupan menggereja. Dalam hal ini gereja menginisiasi beberapa panggilan seperti ada panggilan berumah tangga, panggilan hidup berkeluarga seperti Om Fabi dan Om Agus dan om-om lainnya di sini ya, dan tante juga. Jadi istri. Jadi istri, ada suami dan ada istri seperti itu. Itu panggilan berumah tangga. Atau kita bisa mengatakannya sebagai imamat umum. Imamat umum. Lalu kemudian ada panggilan sebagai hidup selibat. Ada panggilan sebagai seorang klerus. Klerus kenapa? Klerus. Klerus apa tuh? Klerus itu adalah orang yang ditahbiskan. Itu klerus. Berarti Oh, Romo seperti itu. Nah, kami ini para frater adalah calon imam, Klerus calon juga. klerus seperti Klerus itu. itu panggilan khusus ya maksudnya. Ya, panggilan khusus bisa dikatakan seperti itu. Hmm. Tapi itu hanya panggilan aja, sekedar sebutan saja. Hmm. Tetapi yang membedakan adalah panggilan umum itu milik mereka yang berkeluarga dan panggilan khusus itu milik mereka yang kaum klerus, kaum hidup selibat. Hidup selibat itu biarawan biarawati gitu. Yang membedakan mengapa dikatakan khusus karena sederhananya adalah yang memilih itu sedikit saja. banyak yang Banyak dipanggil, yang sedikit yang dipilih. dalam artian banyak mereka yang memilih panggilan umum. Banyak yang memilih hidup berkeluarga. Sedangkan yang memilih hidup calon imam, hidup klerus itu sedikit. Itu kategorinya apa ter? Kalau Itu misalnya udah dipanggil Hmm. tapi nggak kepilih gitu. Ya kalau itu sih nggak tahu kategorinya apa ya. Maksudnya Enggak, saya dalam mau artian- ngasih kategori. Oh gitu, oh gitu. Masalahnya itu kategorinya kegagalan Enggak lah. atau Bukan Ah, gagal. apa namanya ya? Enggak setuju saya. Ya kalau kita gagal. bisa mengatakan sebagai pertobatan gitu. Nggak ada sih Om, kami nggak mengenal arti kalau misalnya kita sudah di dalam terus tiba-tiba keluar, ya bebas aja, silakan. Karena hidup itu pilihan dan itu nggak dijamin kebebasannya. berarti saat ini Gitu. frater memilih panggilan untuk hidup Khusus, khusus ya. hidup khusus sebagai calon imam untuk diosesan Bogor, untuk keuskupan Bogor, Iya. seperti itu. Ini agak serius ini kalau Iya. yang khusus-khusus itu biasanya agak serius ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu sejak kapan panggilan itu muncul? panggilan itu pertama-tama saya tidak memaknainya sebagai Tuhan memanggil saya, aduh, sini. Tapi kan kadang ada kalau kita melihat kitab apa ya? Langsung ada saya. Kita udah lihat ya, langsung ada sesuatu yang transendental misalnya seperti itu. Kayak dikasih sinyal gitu. Nah, Itu zaman dulu kayaknya. Itu ya silakan mungkin bisa menafsirkan seperti itu. Tapi kalau saya agak lebih mendarat sih dalam artian mengapa kemudian saya bisa hadir sampai saat ini dengan berjubah dengan masuk di seminari. Pertama-tama saya harus mengatakan ini adalah soal kenyamanan saya. Bukan berarti saya hidup dalam zona nyaman, tidak. Tetapi ketika saya memutuskan untuk hidup di gereja, untuk melayani di gereja, waktu itu saya juga sebagai di OMK aktif di paroki. Di situ saya mendapatkan berbagai macam dinamika-dinamika yang pada akhirnya membawa saya pada arus di mana saya lebih mencintai hidup menggereja daripada saya harus mencintai hidup yang lain. Ini suatu bentuk kepasrahan ya, tapi bukan sebagai suatu hal yang amat sangat radikal, tidak. Tetapi paling tidak saya mau mengatakan bahwa ketika saya ada di gereja, entah mengapa hidup saya itu seperti baik-baik saja gitu. Lurus-lurus saja seperti itu. Padahal kalau bisa dilihat sepertinya seperti itu. Padahal kalau dilihat ya. Ya 50-50 mungkin. Bisa deh. Karena waktu itu kan background saya kan memang sekolah di SMK Ini gitu. SMK-nya di mana sih? Saya di, Sasmita. Oh, Sasmita ya. Iya. Oh, banyak ceweknya di situ kan? kebetulan saya teknik mesin. Temennya ini katak biser. Enggak bisa ya. Oh, Sasmita ya. Iya. SMK lagi ya. SMK, STM Ya, Om Halil. sebelum lebih jauh Tar, kan keputusan untuk menjadi imam atau di seminari lah Mhm. istilahnya itu kan
kita perjalanan hidup itu ada dari masa kanak, remaja, dan keputusan itu adalah menurut saya ya sebagai seorang awam itu keputusan iman yang sungguh luar biasa begitu loh. Ya. Ada nggak keterkaitan atau waktu masa kecil itu memang sudah pengen jadi Sudah diarahkan ya. atau waktu remaja itu, kalau remaja sih saya agak ragu Iya. ada imam karena Betul. frater itu kayaknya Lincah ya. dulu bukan lincah lagi, pokoknya good father-nya lah kalau di Sasmita itu. Good father. Ya, katanya terkenal juga sih. Makanya itu di tembok yang masuk ke Iya. yang betet itu kan ada Ada tulisan tulisan itu. Sasmita Jaya angkatan berapa terus gitu. Aldo gitu ya. Bener ter, itu konfirmasi ter karena kayaknya tulisannya sama sama mereka di situ. Mudah-mudahan sih salah ya. Itu Kita poinnya coba. itu ter, adakah bahwa niat keputusan yang menurut saya keputusannya sangat dewasa itu ada kaitannya dengan masa-masa itu, fase-fase Ya, itu ya, gitu. fase-fase kehidupan lah. Ya. Atau oh, mungkin dipertimbangkan, wah kayak saya harus masuk ke sana ini. Ada nggak itu faktor-faktor itu? Sejauh saya hidup sampai hari ini, Om, kalau saya mau melihat masa lalu saya, memang bisa dikatakan saya hidup di keluarga yang menghantarkan saya pada iman Katolik yang baik. Berarti orang tua ya. Orang tua. Dalam ini ya sederhana saja, kita di rumah Rosario, kita di rumah Dua Malaikat Tuhan, lalu kemudian dulu kan kami di Jakarta. Iya. Kami di paroki Stefanus Cilandak. Kala itu kami tidak di paroki, kami di kapelnya Keluarga Iya. Kudus Nazaret. Saya ingat percaya sekali. sih Pak Febi, dulu waktu doa lingkungan, penyerahan pada Bunda Maria, beliau nggak bawa teks. Oh, Iya, hafal semua ya. hafal itu. Oh, Itu kan berarti tiap iya, hari benar. doa. Saya batin ini. Wah, ini bocah berarti tiap hari. Iya, berarti sekarang Nah. terkonfirmasi ya. Oh, ternyata itu sejak kecil ya. Iya. Berarti ya hebat. Berarti juga ya memang faktor keluarga yang Iya. mengajarkan Pertama-tama kita itu. untuk- Berarti yang untuk hebat orang menjadi tuanya, Katolik. Ya. Karena saya meyakini betul bahwa panggilan pertama-tama itu pasti ada dalam gereja. Karena gereja dari dalam keluarga. Dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah ecclesia domestika, gereja Gereja kecil, kecil ya. gereja rumah tangga di situ, Om. Jadi pada mulanya ya saya diajak orang tua untuk berangkat ke kapel. Kami jalan kaki berangkatnya. Istilah kata itu dari depan perumahan gereja sampai lapangan kecamatan situ lah, jalan kaki situ. Bareng-bareng, bukan hanya kami keluarga. Oh, naik Tapi angkotnya dari depan gerbang. Oh, enggak naik angkot, jalan kaki bener, Om. Oh, Gitu, jalan kaki Ke kami gereja? ke kapel. oh ke Ke kapel ya, dari rumah itu Oh, jaraknya maksudnya seperti waktu itu. di Stefanus. Jakarta, ya, Jakarta. waktu di Stefanus. Oke. Dari situ pengalaman, lalu kemudian melihat sosok imam. Ya, saya sebetulnya tidak terlalu PK lah ya untuk melihat bahwa oh saya harus menjadi imam, enggak, itu enggak ada sama sekali. Tapi mengalir aja. gitu mengalir ya. aja ya. Jadi karena relasi dengan Tuhan itu udah dibangun dari masa Betul, kecil. Gitu. betul. Et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Ayo Ter, diminum dulu. Ayo, Nanti. Om, siap, Ya, siap. ya, Kita minum dulu minum ya. dulu ya. Kita ngobrol santai. Ngopi juga ini masih ada kue nih. Berarti gini ya Ter ya. Jadi banyak yang anggapan jadi romo itu kan kadang umat itu apa ya istilahnya netting atau skeptis atau apalah istilahnya. Wah, karena patah hati, karena putus cinta Cinta. atau apa gitu terus akhirnya memilih jalan untuk menjadi romo atau hidup sendiri kayak gitu. Berarti nggak benar ya. Ternyata frater memang diawali dari keluarga yang memang orang tua dalam hal ini Pak Divijel itu mengajarkan untuk menjadi keluarga yang hidup kudus sehingga terciptalah relasi ya. Frater itu artinya dari masa kanak pun sudah tercipta relasi antara diri frater dengan Tuhan sendiri begitu. Betul. Itu mungkin kekuatan di situ ya Iya. yang menjadikannya ya tadi ya. Tapi perihal cinta, Om ya. Memang kadangkala memang banyak spekulatif seperti itu. Tapi itu juga memungkinkan ya menjadi salah satu faktor ya. Saya akan mengatakan Mendorong. bahwa saya sih belum pernah menemukan teman saya alasannya seperti itu. Ya. Tetapi menjadi masalah adalah ketika selama kita hidup di luar atau selama kita hidup di dalam seminari, keterkaitan pada perempuan itu hilang, itu yang justru membahayakan, Om. Oh gitu. Karena kan Jadi, kita hidup bersama dengan para lelaki yang dewasa semua. berarti lebih baik sebelum kalau ini latih pacaran dulu ya supaya nanti Iya, bisa
terbiasa Betul. untuk berrelasi dengan Benar. perempuan ya. Tapi Yang terpenting adalah afeksi emosinya itu Ah, ada terpenuhi itu perlu seperti itu. berarti pacaran Perlu. ya, perlu. Bukan maksudnya bukan hanya pacaran tapi membangun relasi Membangun dengan lawan relasi, jenis. Iya, betul. Seperti itu. Tapi Tapi gini jelas ya kalau Romo atau Frater itu kan laki-laki normal ya. betul. Apakah ya mohon maaf saya menginginkan hasrat atau keinginan atau ingin dekat dengan perempuan itu di dalam seminar itu dianggap sebagai sebuah kegelapan atau sebagai sebuah hal yang memang tabu, nggak boleh kayak gitu. atau gimana ya? Ya. Atau boleh? Sejauh saya berada di seminari, Ah, relasi dengan siapapun itu kan sebetulnya baik. Baik. Sejauh itu menjaga kedalaman batin, kedalaman rohani kami, Kesucian juga ya. tidak mengganggu kekudusan, tidak mengganggu Kekudusan. hidup doa, ketemu tidak saya. mengganggu hidup komunitas. Karena gitu. Frater tadi di awal kan ngomong bahwa panggilan itu panggilan batin ya. Saya masih ada tanda tanya. Apakah batin aja ya kan juga ada lahirnya juga ya. Setuju. Karena Benar. lahir kita juga yang kita kendalikan gitu Betul. loh. Ternyata ya batin itu harus mengendalikan keinginan Keinginan daging itu daging. tadi. Makanya kita bisa mengenal yang namanya self denial, penyangkalan diri kita. Iya. Ya penyangkalan dirinya seperti apa ya? Dengan melawan hal-hal seperti Ini itulah. Langsung ya. Ini yang menarik Pak. Nah, ini yang berat. Sampai beliau bertahan sampai di sini dan Iya. kita doakan ya Semoga nanti ya, sampai terus ya. jadi uskup lah Ya, itu. semoga Bisa bertahan ada. Ya, jadi Tips- kalau tips. relasi ya berjalan saja. Tetapi kita boleh mengagumi tapi jangan selalu memiliki lah. Oh Seperti istilahnya itu Om. gitu. kalau ngelirik-lirik dikit gitu boleh. Ya paling nggak kita syukuri sebagai suatu ciptaan Tuhan. Oke, ini menarik ini. Ini kan terkait. Itu pandangan saya loh. Iya, iya. Refleksi saya sejauh itu Nah, seperti itu. ini terkait perempuan ya. Karena yang kita tahu Hmm. banyak juga yang gagal para frater itu Hmm. karena faktor ini Hmm. perempuan. Jadi bukan karena dia, kadang-kadang dari pihak perempuan. Tips frater nih Hmm. dalam menangkal itu ya. Dalam itu kan semua frater kan diperbolehkan untuk menjalin relasi dengan perempuan. Tetapi kadang-kala perempuan itu yang memulai menggoda, memberi perhatian lah. Frater menjaga diri, sikap itu untuk supaya tidak terjerumus dalam godaan itu seperti apa? Ya sejauh saya masih menjadi seorang frater saat ini, Om ya. Artinya saya juga masih banyak belajar, tidak terlalu menutup diri pada hal-hal seperti itu. Bahwa sederhananya adalah saya setiap hari itu harus membangun kesadaran lebih dulu sih. Ketika saya bangun pagi, saya berdoa. Saya ekaristi. Artinya kan bukan hanya saya melakukan itu, tapi saya benar-benar Bukan hanya menghidupi sebagai itu. rutinitas ya, Betul. tapi itu memang dibutuhkan ya. Betul. Kesadaran itu yang mesti Kesadaran, saya ya. punya dulu, Om. Bahwa itu benteng. Kayak- Itu dulu, Om. Kayak diskusi kemarin sama Frater tentang berdoa itu bukan hanya sebuah formalitas, Ya, bukan tetapi sebuah rutinitas ya. menghayati setiap Tapi harus kata-katanya. setuju. Itu mengena banget itu, nggak bisa tidur saya sampai subuh. Apa itu kali ya yang sering orang bilang kok doa saya nggak dijawab-jawab? Apa karena dianggap sebagai ini rutinitas dan apa ya? Atau faktor itu bisa nggak? Mungkin ada orang yang udah sering doa tetapi kok tidak dikabul-kabulkan. Ada orang cuma sekali dua kali doa tapi langsung terkabulkan. Ada relevansi ke sana juga nggak? Itu perihal relasi, Om. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk menuntut Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang harus Ia berikan kepada kita dan kita harus melakukan apa, itu seharusnya kita sudah Dan setiap mengetahui. saat ya. Betul. Bahwa Kalaupun memang kita dia- berdoa, saya mikirnya seperti ini, Om. Ketika kita berdoa, maka kita benar-benar berdoa. Jangan sekadar berdoa itu kita datang kepada Tuhan hanya karena saat kita butuh. kita membutuhkan sesuatu. Karena doa itu kan bukan perihal kata-kata aja. Doa itu kan perihal relasi. Saya duduk diam di depan altar, saya duduk diam di depan tabernakel, itu adalah doa. Itu cara saya berdoa, Iya. cara orang-orang berdoa. Tetapi mau sampai mana gerak doa itu? Karena kita juga harus mengetahui gerak roh, gerak batin kita, Om. Kadang kalau misalnya kita berdoa, lalu kita nangis-nangis, lalu kemudian kita mungkin bahasa skala resting dan sebagainya, itu adalah cara berdoa. Kita tidak bisa menegasi itu. Kan setiap orang punya cara berdoa masing-masing. Tetapi kualitas doa yang seperti apa yang perlu kita Berarti namanya harus gaungkan. dengan kesubuhan hati ya. Betul. Karena biar pendengar tahu karena tema kita podcast kita itu kan tentang misteri ya. Misteri Artinya adakah dalam pengalaman hidup frater sejauh ini tentu saja misteri yang sudah pernah frater alami. Misalnya adanya suatu keinginan, kemudian adanya kemudian itu terjadi, kayaknya nggak mungkin. Karena kita sendiri atau saya secara pribadi
melihat frater sampai sejauh ini itu sebuah misteri. Ya betul, setuju. Iya, Setuju. setuju. Ketika dulu melihat berangkat sekolah bajunya dikeluarin, om gitu, menyapa saya gitu, saya nggak nyangka kalau ini Ini calon bisa jadi romo. frater itu. Begitu, itu misteri gitu loh. Dan ternyata ada sedikit terjawab bahwa sebenarnya relasi itu sudah terbentuk, Dari terbangun keluarga, ya. dari keluarga yang memang sungguh luar biasa ya. Para pendengar biar tahu ya, kalau misalnya menginginkan anaknya mendapatkan panggilan, ya memang dari kecil sudah memang dibiasakan untuk atau bukan dibiasakan, dimulai untuk mempunyai relasi dengan Tuhan. Tuhan. Nggak mungkin serta-merta biasa, nggak pernah gereja gini-gini, siapa, walaupun ada loh ya, walaupun ada kayak siapa itu, Saulus ya, yang tiba-tiba dipilih Tuhan untuk mewartakan. Tapi kan itu kan jarang-jarang. Tetapi ya memang harus seperti itu. Ada nggak? Yang dianggap misteri lah. Baru tersadar, wah dulu kok bisa ya? Oh inilah misterinya. Saya mungkin agak terlalu mereduksi kata misteri ya Om ya. Karena mungkin menurut saya umat sekalian pasti punya pengalaman lebih banyak mengenai misteri. Kalau kita mau menyangkut pautkan dengan mujizat, menyangkut pautkan dengan doa dan sebagainya. Karena statement paling menurut saya paling sesuai dengan diri saya adalah saya menganggap doa itu adalah ikatan batin saya dengan Tuhan yang membentuk relasi yang baik antara saya dengan Allah, dengan Tuhan. Gitu. Karena ketika Tuhan menganugerahkan sesuatu kepada saya harus memuliakan dia. Itu suatu timbal balik yang hari ini seharusnya diwujudkan. Maka kalaupun kita harus mempertanyakan soal misteri apa yang sampai hari ini hadir dalam hidup saya sejauh saya menjadi seorang calon imam gitu ya. Sederhananya adalah Om, saya hidup di seminari itu tidak punya teman angkatan. Hanya satu. Teman angkatan saya sudah keluar semua. Ya. Dari tahun rohani pertama di Cipanas waktu itu. Dan itu yang teman dua itu tuh? Iya. Di Cipanas? Yang penjobahan sama saya itu dua juga. keluar. Sampai saya sendiri, lalu kemudian tingkat bawah saya juga sendiri, Frater Erik. Di apa Frater nggak keluar itu karena pintunya nggak muat? Justru itulah. Jadi terkurung di dalam Nah, kan? Itu bilang misterinya. Justru itu misterinya Om. Gitu. Ternyata pintunya Ya, masuk paham nggak gitu Om? Jadi saya mau bukan mengandaikan, dalam artian saya mau melihat misteri sebagai sesuatu yang lain sebetulnya. Tuhan, bukan karena saya setia, karena pintu keluar yang menciptakan terlalu sempit untuk saya lewat. Gitu kan? Jadi saya melihat bahwa kalau kita datang bertiga sejak awal, bahwa Iya, kayaknya kompak banget ya. komitmen itu dibangun ya tiga kan seperti Trinitas Om, kalau saling menghormati, saling menghargai. Karena Orang mau untung dulu Brother, ya. saya Betul. potong dikit. Kekompakan kalian itu kan udah terbukti dengan bagaimana ketika kalian start dari puncak ya, jalan kaki ke Bandung loh. Dan itu bertiga. Artinya kan memang sudah niat bareng, pasti dalam perjalanan itu udah ada obrolan, wah kita harus sampai nih ya, harus jadi nih, udah perjalanan. Ternyata malah dua itu ini ya. Luar biasa itu. Tapi belum terjawab loh misterinya itu tadi. Makanya begini Om, ketika saya melihat suatu teman-teman saya, bukan hanya teman saya angkatan ya, kakak kelas saya, adik kelas saya, dia harus memilih jalan yang lain, meninggalkan seminari, menanggalkan jubahnya. Bagi saya itu adalah suatu misteri yang sederhana. Oh, malah misteri itu? Itu malah misteri Om. Dan dalam artian ya panggilan itu adalah misteri. Panggilan pertama-tama adalah misteri. Saya tidak bisa memberikan suatu statement apapun, kata-kata membahasakan panggilan itu seperti apa sebenarnya agak sangat sulit Om. Jujur. Kenapa kalau Om misalnya bertanya? Berarti Frater juga nggak bisa jamin bahwa saya akan tetap setia. Betul. Setuju Om. Saya setuju sekali. Berarti karena misteri kan ya. Suami istri pun juga nggak akan menjamin bahwa dia setia ya. Karena misteri ya. Misteri Om. Katanya Pak Feby kemarin sama istrinya. Ya saya harus setia dong. Kalau saya harus setia. Itu kan, kalau ini bukan seperti itu. Itu namanya kita mengusahakan yang baik. Ya. Bahwa tidak ada jaminan ya. Nah, itu kuncinya berarti doa itu ya, supaya mengandalkan Tuhan. Saya sih seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan sebagai misteri, apa yang terjadi dalam apa yang saya lihat aja gitu Om ya, ada yang keluar dari perjalanan ini, ada yang masuk, ada yang keluar, seperti lalu lalang. Itu adalah misteri yang sederhana yang hadir dalam hidup saya. Tetapi kenapa itu bisa saya katakan sebagai misteri? Itu adalah karena tanggapan saya terhadap itu seperti apa. Kalau tanggapan saya bahwa teman-teman saya keluar, saya juga harus keluar. Artinya misteri itu sudah tidak jadi misteri lagi. Iya, bukan misteri lagi, karena ngikut-ngikut. Iya. Teman saya jatuh ke jurang, saya jatuh ke jurang kalau gitu. Tapi kan saya melihatnya seperti ini. Teman-teman saya keluar, tapi kok kenapa saya masih ada di dalam? Iya. Justru itu yang menjadi misteri hari ini Om. Iya, ini diundang ke podcast ini. Iya mau mencari tahu itu.
kesetiaannya itu gimana tips-tipsnya gitu loh. Kesetiaannya seperti apa gitu Oh, ya. kesetiaan itu seperti Nah, apa gitu loh. satu hal yang positif juga Pak Agus, berarti ketika kita melihat, mendengar Mm. seseorang itu meninggalkan panggilannya, maka kita nggak boleh terlalu komentar banyak. Betul. Kita cuma katakan inilah misteri Betul. kehidupannya. Itu Itu jauh lebih bijak ya. kita nggak bisa Karena menyalahkan, kan Om. ya, karena kalau kita berkomentar apalagi wah itu tuh Mhm. malah menciptakan dosa ya buat Benar, kita ya. benar, Maka saya kita setuju katakan sekali. ini adalah misteri Betul. kehidupan, misteri panggilannya, Saya mengaplikasikan misteri seperti itu. misteri. Meskipun saya tidak bisa terlalu jauh mengatakan bahwa mungkin dalam panggilan ini saya memiliki mujizat, saya memiliki anugerah segala macam. Oh ya, justru karena anugerah dari Allah lah saya bisa hadir di sini. Karena mesti diketahui dulu Om bahwa panggilan itu pertama-tama adalah inisiatif dari Allah. Ya, Bukan saya mau mengusahakan panggilan itu, tapi Allah lah yang tapi merancang. Allah lah yang merancang, Allah yang menghendaki lah. Lalu kemudian Allah yang berinisiatif, maka perlu manusia yang menanggapi itu. Nah, perlu tanggapan itu antara ya atau tidak. Oh, Nah. saya ingat dulu kebebasan apa? Ya betul, itu adalah Kehendak kehendak bebas. bebas. Kehendak bebas. Betul. Menerima itu atau kita menolak. Betul. Tapi Allah merancangnya dengan sangat baik. Lalu kita itu punya kehendak bebas untuk menerima itu atau tidak. Kalau kita tidak menerima itu maka itu tidak Tapi- akan baik buat kita ya. Tapi boleh juga ya dia sharing jadi kan sebenarnya boleh. Nah, itu kan nanti Ya, dikit aja, dikit iya, aja, iya. dikit. Kenapa? Ini buat pasar ini. Apakah itu kehendak bebas atau apa gitu. Tapi nanti di lain Ya, di lain episode lah, lain di lain kesempatan. episode. Kalau ada yang penasaran kita lain kesempatan ini Iya. kita fokus ke frater dulu ini menarik ini. Oh Ya. itu, saya harus mengatakan bahwa panggilan itu pertama-tama inisiatif dari Allah. Dari Allah. Lalu kemudian saya tanggapi dengan iman saya, dan sampai pada hari ini saya menghidupi bukan karena diri saya Om, tapi karena keluarga mendoakan saya, umat lingkungan Allah, umat Allah beriman mendoakan saya, menyertai kehidupan saya, hingga pada akhirnya kehidupan itu masih saya jaga hingga saat ini. Jadi bukan karena Joseph Aldo Setiawan yang hadir di seminari yang sampai ini menjadi frater, enggak, saya bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari orang lain. Oh, Seperti itu. kata-katanya yang menguatkan kalau suami istri ya, itu kan waktu berkat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Kalau Romo itu tapi apa ya? Aku mengutus kamu apa? Ya sebetulnya kalau dua tabisan agak Kamu dipanggil panjang. dan diutus Betul. ya. Nah, itu kata-kata yang menguatkan bahwa membuktikan bahwa kita itu memang panggilan hidup kita itu memang dirancang oleh Allah Iya. sendiri ya. Itu. Jadi kalau Pak Agus ketemu dengan Bu Ninik itu bukan karena kehebatan Pak Agus, Bukan karena kebetulan, bukan karena Om. kebetulan, Oh, tapi gitu memang ya? Iya, itu memang Dari udah sana dirancang. ya, Dari udah sana tertulis ya. ya. Cuma kita nggak paham aja selama ini ya. Dikehendaki oleh Allah. Tapi saya lihat di sana itu ada banyak tulisan nama-nama gitu deh. Gitu. Berarti Lalu disuruh sebenarnya pilih ada gitu. banyak Itu kehendak bebasnya kan itu. Betul, betul. Nah, ternyata Dan ini lebih subjektif ke perasaan ya. Mhm. Saya pengen tergelitik juga sih di apa itu Alkitab kan tertulis Nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya kayak gitu kan, ada kisah kayak gitu kan ya. Frater merasakan itu enggak? Kalau umat ya kayaknya kalau relasi dengan ini kan frater biasa aja gitu loh, hanya di permukaan ketawa-ketawa guyon. Tapi berapa kali saya dialog atau ngobrol atau sharing atau tanya lah sama frater itu, kalau saya bandingkan dengan Aldo yang dulu dan frater yang sekarang dengan ada fraternya, itu Beda ya? saya ngerasa ada sebuah kedalaman yang jauh berbeda gitu loh. Resah nggak frater kayak gitu? Karena kebanyakan umat kan hanya say hello saja kan. Frater aja. Itu kadang malah manggil do kayak gitu kan, di gereja kemarin kan kayak gitu, teman-teman seangkatan OMK atau di atasnya itu kan kayak gitu. Resah nggak frater kayak gitu? Saya justru lebih nyaman ketika ada teman-teman sebaya saya memanggil saya Aldo. Aldo aja ya. Oh gitu. Begitu. Nggak usah Karena frater ya. karena kalau situ saya beranggapan saya memang, tapi seharusnya kan memang frater ya, seharusnya, karena bagaimanapun juga saya kan mengambil sesuatu yang lain dengan mereka Ya, gitu memang kan. panggilannya memang Iya. itu frater. Kan? Tetapi paling tidak saya merasakan bahwa kenyamanan itu bukan hanya diri saya sendiri, tapi saya harus membuat mereka itu nyaman dengan kehadiran saya. Tapi sebentar saya potong. Tapi kan pribadi sebagai Aldo itu tidak punya tanggung jawab untuk menjadi saksi, Betul. memberikan pewartaan. Setuju Om. Diri saya sebagai frater itu kan sebagai ya calon iman dan untuk memberikan kesaksian, memberikan pengajaran kepada umat kan. Apakah itu tidak? Justru hari Kalau ini kita menonjol diri kita sebagai Aldo, gimana? Padahal kan kita memang diarahkan untuk itu. Justru hari ini paling sederhana adalah Om, seorang imam itu harus bisa berbicara di altar dan juga harus berbicara di pasar. Ketika saya harus benar-benar mengukuhkan diri saya sebagai seorang frater,
apakah kemudian saya tidak bisa mendarat di tengah-tengah umat, di tengah teman-teman saya sendiri? Karena kalau pikiran saya Om ya, ketika saya harus menganggap bahwa di dalam suatu pertemuan bersama itu saya frater, mungkin saja mereka akan menganggap mereka akan lebih menghormati dan menghargai saya. Dari situ ada suatu sekat, di mana tidak ada kejujuran, tidak ada yang namanya rasa saling peduli satu sama lain. Mungkin saya akan selalu ditinggikan kalau seperti itu, Om. Itu anggapan diri saya sendiri, Itu perspektif dari perspektif frater. saya. Tapi sebentar Om, tapi itu tidak menghilangkan tugas apa yang harus saya bawa ketika saya pulang. Ketika Om Contohnya, tadi yang mengatakan, sudah lakukan betul, contohnya. contohnya adalah ketika kita selalu bersama, ketika hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian, keagamaan, apakah saya itu melepas itu juga? Tidak. Tidak. Iya, iya. Saya tetap harus bisa menjaga diri sebagai seorang frater. Iya. Tetapi apakah saya harus dikatakan, harus dipanggil frater, frater, frater gitu? Enggak. Saya tidak mau membeli itu, Om. Enggak hanya sebatas Panggilan itu. Panggilan aja. Panggilan Dan aja. saya pikir itu bukan menjadi suatu masalah. Hmm. Karena ketika hari ini saya pulang ke paroki pun, masih banyak teman-teman saya yang mengenal saya. Masih banyak orang-orang yang dengan caranya mereka masing-masing itu hadir dalam hidup saya ketika saya datang di paroki untuk liburan. Sekedar sharing, sekedar sapa, dan segala macamnya. Iya. Karena begini Om, seorang imam yang sangat bijaksana mengatakan bahwa percuma kalian di kelas belajar filsafat, teologi, hukum gereja, kitab suci, liturgi, kalau kalian datang ke paroki, itu kepalanya diangkat seperti ini. Karena muara dari pelajaran semua di kampus, Kerendahan hati ya. muara pelajaran di kelas itu adalah pastoral. Iya. Pastoral itu pastoral itu adalah pelayanan. Kita datang ke Dalam gereja. pelayanan berarti harus ada kerendahan hati. Betul. Jadi mau nggak mau saya juga harus bisa mendefinisikan diri saya sebagai orang muda Katolik pada umumnya. Tetapi kan itu juga tidak menghilangkan penghargaan mereka kepada saya atau penghargaan saya kepada mereka. Kita sebagaimana umat pada umumnya aja, Om. Tetapi ketika kita ambil bagian dalam liturgi, dan mungkin saya juga tugas di paroki segala macam, itu kan ada suatu hal yang berbeda, tapi kan secara liturgis. Tapi kalau hal-hal biasa sederhana itu, saya pikir tidak jadi suatu masalah. Nah, sekarang kita masuk ke ini, Frater. Tantangan ya. Jadi saya pikir nggak mungkin nggak ada tantangan. Ini kan sekarang udah tiga berapa nih? Semester Saya berapa? semester 7, Semester 7 kan. 1 tahun lagi skripsi kan. Habis itu masuk ke tahun orientasi tahun pastoral. orientasi. Nah, apakah tantangan itu makin kesini makin berat atau makin berkurang? Saya selalu menanggapi bagaimana saya dewasa dalam setiap hal ya Om ya. Dalam artian kalau mau dikatakan apa tantangannya, saya selalu menjawab tantangan utama dari seorang calon imam adalah kehampaan dirinya sendiri. Kesendirian. Kesepian. Atau Kesepian. boleh yang umum kesepian Betul. ya. Saat kita punya angkatan banyak, itu juga itu tidak bisa menjamin diri kita tidak kesepian. Apalagi teman-teman saya yang hari ini sendiri, pasti betul akan merasakan kesepian, kesendirian. Tetapi adalah bagaimana caranya saya untuk mengolah itu semua. Kan pertanyaannya di situ, Om. Et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Oke, Frater dan Pak Febi tadi terakhir kita yang kesepian. bicarakan tentang kesepian ya, Ustaz. Maksudnya kesepian itu kan bagi kami orang awam kan ya mungkin kesepian kami itu kalau tidak ketemu dengan orang, tidak berbicara, tidak berinteraksi, misalnya sendiri itu Nggak atau ngapa-ngapain di atau rumah. kesepian dalam artian batin gitu loh, Ustaz. Yang menjadi kendala itu. Ya, sejauh kalau di dalam itu berarti di seminari Om ya. Seminari, ya. Di seminari itu memang masalah paling tricky Paling lah, berat, paling berat itu pasti kesepian. Mengatasi kesepian ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengatasi, sebetulnya hampir setiap pribadi para frater itu memiliki caranya masing-masing. Tetapi memang karena tidak ada suatu yang ajuk lah ya, karena itu adalah perihal kreativitas diri masing-masing sendiri. ya. Nah, kalau saya sih menanggapinya sebetulnya nggak terlalu memusingkan sih Om. Memang saya menyadari bahwa kehidupan untuk menjadi calon imam itu pasti juga tidak selalu bersama-sama. Karena kalau kita pun nanti sudah ditabiskan menjadi imam,
Di dalam suatu komunitas paroki paling cuma ada 1, 2, 3 imam saja, Hmm. tidak banyak gitu. Hmm. Dan Tapi kamarnya juga sendiri. betul. Iya benar ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menghidupi kehidupan itu agar kita tidak menemukan kesepian itu. Gitu. Jadi saya tuh suka membalik-balik, Om. Kalau ada kesepian kenapa saya harus kesepian gitu. Padahal kan ada yang lain dibandingkan kesepian. Gitu. Terus Maksudnya caranya gimana? nah, dari caranya adalah itu pertama-tama saya ubah mindset saya dulu, Om. Oh, lebih ke mindset. Lebih ke mindset, Om. Bahwa Enggak, kesepian. saya belum paham itu. Coba Gitu ya? jelaskan ini. Ya, cara berpikir. Cara berpikir. Jadi Ini filsafat ini lama-lama ini. jadi ini perihal mindset sebetulnya. Kalau ada saya pribadi, Om, ya, ini perihal mindset. Kalau ada kesepian, Kalau ada kenapa kesepian, saya memilih kesepian? iya. Kan ada pilihan yang Ada lain. pilihan yang lain nih, bukan hanya kesepian. Bukan hanya kesepian. Meskipun saat itu kamu Kayaknya kita secara- harus menghadirkan mahasiswa filsafat ke sini nih. Ya, Bisa sharing ini. Jadi paling tidak adalah pertama-tama saya ubah mindset saya dulu. Ah. Ketika mungkin ada suatu saat, suatu peristiwa di mana saya mungkin harus menyendiri, di mana mungkin saya harus menarik diri dari komunitas, ya saya tarik diri itu. Bukan saya tidak mau hidup berkomunitas, tidak. Tapi paling tidak saya punya waktu luang di mana saya harus menghargai diri saya. Entah itu saya ngelakuin apa? entah itu saya baca buku, entah Oh. itu saya bermain-main, atau yang paling saya suka adalah saya tidur. Oh, tidur. Tidur, Om. Oh. Tidur itu hal yang paling berharga di seminari. Oh, itu Sama. caranya ya. Kami juga Iya. gitu. Karena kita Tidur itu melupakan segala masalah, Betul. utang, tagihan itu lupa. Tapi bangun. ingat Tapi lagi. memang itu agak perlu diperdebatkan kalau perihal tidur. Tapi menurut saya pribadi, ketika kita sudah dihajar dengan pelajaran dari Senin sampai Jumat, dan kita juga harus berpastoral ke paroki, lalu kemudian cara kita menghidupi hidup di komunitas seperti apa, kita juga perlu waktu untuk diri kita sendiri. Dan menghargai Tapi- diri sendiri itu yang seperti apa, itu saya memaknainya seperti itu. Tapi makan dulu kan ntar. Oh iya, itu wajib, Iya, Om. Gitu. Indomie. Nah, pertanyaan selanjutnya. Saat kapan Nah, kesepian itu datang? ya. Jadi kalau kesepian itu sejujurnya, Om, ya, sejujurnya adalah ketika kita itu tidak menghargai keberadaan orang lain di sekitar kita. Itu pertama-tama makna kesepian. Karena kalau ini berdasarkan hidup di seminari, Om, ya. Hidup di seminari kan saya nggak sendiri. Iya. Saya ada teman-teman saya yang lain. Ada pembina ya. Ada pembina yang lain. Tetapi apakah dalam setiap minggu itu saya harus di kamar terus? Atau saya mau berbaur dengan yang lain? Saya mau bercengkrama, saya mau bertukar pikiran, saya hanya sekedar bercanda. Kadang-kadang kita, mungkin saya sendiri gitu ya, kadang-kadang kita matinya adalah saya lebih memilih untuk diri saya sendiri dibandingkan saya harus bercengkrama dengan orang Justru lain. itu agak kerawan ya. Justru itu yang rawan menimbulkan suatu kesepian. Dan itu Kesepian. pertanyaan besar untuk komunitas, Om. Kenapa tiba-tiba si Aldo tuh di kamar terus? Kenapa dia nggak ada waktu jam-jam komunitas? Kalau kami kan ada jam komunitas, ada jam bermain, ada Oh, jam berarti olahraga. Ada upaya saling menguatkan kayak gitu. Wajib, ya. Om, Untuk hukumnya. menghilangkan Betul. Tapi kadangkala egoisme kita pribadi Males gitu ya. yang sulit dilawan. Itulah kemudian muncul yang namanya kesepian. Pertama-tama adalah perihal egoisme pribadi dulu. Kita nggak sadar kalau kita itu ada di komunitas yang hidup. Di komunitas yang mana setiap harinya itu kita harus bercengkrama dengan orang. Dan itu membantu kita untuk kehidupan kita di dalam, seperti itu. Ini perlu dicontoh berarti ya. Ini mungkin yang di luar sana yang memilih panggilan sebagai suami atau istri. Nah, kan sama aja kan. Kesepian itu juga bisa terjadi di suami, di istri, atau di calon imam. Betul. Di imam pun juga gitu. Nah, tips frater itu kan ya mungkin sama aja kali ya. Harus Ya. mencari kesibukan. Harus keluar ya, dari ini. kreativitas diri kita Kreativitas. sendiri seperti apa, Om? Gitu. Karena kalaupun kita harus mengikuti alur egoisme kita pribadi, ya kesepian itu akan terus ada di dalam hidup Iya. kita. Tetapi kan penawarnya seperti apa yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau penawarnya seperti apa, maka jawaban saya adalah seperti itu. Saya pertama-tama harus mengubah mindset saya. Iya. Bahwa kesepian itu bukan karena orang lain yang menciptakan, tapi diri Diri saya sendiri. yang menciptakan kesepian itu. Ketika diri saya sudah menciptakan kesepian itu, dan kesepian hadir dalam hidup saya, maka pertanyaan selanjutnya adalah penawarnya seperti apa? Mengobatinya seperti apa? Counternya seperti apa? Nah, counternya pertama-tama saya harus keluar dari hidup saya. Saya harus bercengkrama dengan yang lain, supaya saya menemukan dunia yang baru, jendela yang baru. Dan kalau itu tidak bisa dilakukan, saya bisa, kalau kan kita hidup di Bandung, Om, ya. Sebenarnya saya di Bandung. Saya bisa bersepeda, saya Iya. bisa bermain, entah itu dengan teman-teman Sama saya. pembimbing itu miara burung banyak. Iya, itu bagian termasuk. dari ini ya. Sekreativitas kita mungkin lah, Hmm. Om, untuk menghidupi panggilan itu. Karena mau bagaimanapun juga, kita kan jauh dari segalanya. Iya. Dengan keluarga kita jauh, dengan teman dekat yang hadir di hidup kita juga jauh. Gitu. Kita hidup dengan ya teman-teman yang yang serupa juga dengan kita dalam panggilan gitu loh.
Masa kita mau memberikan kesepian juga kepada dia aja udah pusing dengan masalahnya sendiri. Saya Jadi- ingat Tar, dulu pengalaman waktu pertama kali saya kuliah di Solo, itu saya ngekos kan. Malam pertama itu apa yang saya rasakan itu sangat sedih karena apa? Perasaan nggak kesepian, tapi perasaan terasing. Teralienasi Om. Terasing. Betul. Jadi biasa kami setiap malam makan dengan keluarga, bareng-bareng kayak gitu. Itu malam pertama saya di kos sendiri pakai nasi bungkus itu nangis saya Tar. Apakah ada seperti itu di dalam itu atau di sini? Ya berarti kalau itu bukan kesepian ya. Kalau Itu yang kayak merasa itu merasa terasing. terasing. Saya merasa Itu merasa terasing terasing, itu. kan? Ngapain Saya saya memang, sih tapi gitu? saya agak lebih setuju. Kata-kata kalau memang agak mau ditinggikan lagi, kata-katanya ada terasing. terasing. Kita terasing Nah, dari diri kita antara sendiri. kesepian dengan terasing itu lebih parah yang mana? Menurut saya pribadi adalah terasing. Terasing ya. Terasing. Terasing itu adalah bahasa agak jauhnya lagi adalah teralienasi Om. Teralienasi. Dia alienasi. di luar dia padahal banyak orang, tapi dia Betul. merasa kayak sendiri. Betul. Jadi dalam suatu circle itu kita tidak ada di dalam itu. Kita tidak ambil bagian. Kita mau menjauh dan kita tidak mengikuti hal-hal seperti tersebut gitu. Oh itu Nah. udah level lebih ini Udah lebih, ya. kesepian ya. Ya. Karena Dan walaupun ada komunitas kecil di situ, kalau kita tidak masuk, Betul. nah kita merasa terasing betul. juga ya. Kan kita sadar di situ Oh, Om. Bukan teman-teman kita yang menjauhi kita, tapi kita yang menjauhi mereka. Iya. Itu berbeda Om. Gitu. Jadi Padahal mestinya kita melakukan sesuatu betul. ya, menyapa mereka lah atau keluar gitu kan. Betul. Namanya kita hidup dalam suatu persaudaraan, komunitas. Siapapun itu ya. Iya. Maka pertanyaan adalah ketika kita tidak datang dalam suatu acara komunitas, kita kemana itu? Termasuk di lingkungan mungkin itu Betul. komunitas terkecil ya. Betul Om. Seperti itu. Jadi dalam hal ini, kalau ditanya kapan posisi saya itu teralienasi, kesepian, katakanlah begitu Om. Saya selalu berpikiran, apakah panggilan ini saya sudahi saja ketika saya bangun tidur pagi. Pernah pikirannya? Pernah seperti itu Om. Misteri ini. Oh, ini ya ini misteri. Iya, karena Pas bangun pagi. Pas bangun pagi Om. Justru ketika bangun pagi kita mau berdoa gitu ya. Saya kepikiran kalau saya bangun tidur. Ini ngapain saya bangun pagi-pagi sih? Itu sederhana sekali tapi saya sering kayak pusing gitu. Om. Iya. Bener nggak Om? Ya. Saya- Oh, ini menarik ini. Berarti di kehidupan panggilan suami istri juga mungkin lebih muncul Kadang di pagi-pagi. Pak Febi pernah ceritakan bangun itu, ternyata saya punya istri gitu. Iya, saya Oh, iya kadang-kadang saya kadang-kadang juga bangun juga, aduh, Merasa udah puncak mulai gitu loh. mikir ini, mikir itu, udah apa kita sudahin aja ya. Itu Om. Jujur. Jangan kalau gitu. Itu paling banyak saya temuin ketika saya di seminari menengah di Stella Maris Oh, dulu. di Kahuripan. Jadi suatu ketika saya bangun tidur itu kan kalau Stella Maris kan saya di lantai 2 gitu kan. Oh. Saya mulai sekeliling saya, kok sepi ya? Iya. Kok nggak ada kehidupan karena belum ada yang bangun nih. Terus saya mikir, wah ngapain Ngapain sih saya pagi-pagi bangun tuh saya ngapain gitu loh. Iya, iya. Gitu. Itu hal paling menurut saya sederhana tapi itu menakutkan sekali Om. Tapi bukan perkara bangun paginya kan. Bukan perkara bangun Tiba-tiba paginya. muncul aja. Tapi setelah apa yang harus saya lakukan? Saya setelah bangun pagi itu Om. Oh, gitu. Begitu. Padahal kan setelah bangun pagi saya harus mandi, saya harus ke Dan kapel. udah tahu kan. ini Udah kali tahu ini. alurnya sebetulnya. Terus Mungkin gini waktu frater tidur itu malaikat itu males nungguin. Tapi dia kan. Nah, frater udah bangun malaikat belum Malaikat datang. bisa. Jadi Lalu roh jahat 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 itu Bisa. mempengaruhi malaikat. Jangan. Nah, kita Udah sadar tenang, lagi. Untung malaikat cepat datang. Karena yang menakutkan adalah ketika kita sudah punya alur yang sama di seminari, kita tidak mengikuti alur itu Om. Di seminari kan kita jadwalnya jelas. Bangun jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ya. Tapi ketika kita bangun dan kita menolak alur yang sudah ada, maka itu menjadi suatu Ini hal yang menarik menakutkan. Brother, saya dalam perbincangan kita ini, saya juga selalu mengaitkan juga dengan panggilan saya, panggilan bagus sebagai suami ya. Jadi, ya mungkin untuk kita, saya dan juga yang di luar sana yang sebagai suami, sebagai istri, ingat kata Frater tadi, harus mengikuti alurnya, alur panggilan kita. Bangun pagi itu kita harus ngapain? Kalau sebagai istri ya tentu mengurusin anak, kalau sebagai suami harus apa? Jadi ikutin alur itu, jangan kebingungan ya. Betul. Jangan kebingungan ya, supaya kita itu nggak merasa saya keluar aja lah dari Ya. panggilan. Jadi seperti orang yang tidak punya tujuan arah hidup. Betul. Ya. Balik lagi kreativitas kita Kreativitas, Om. ya. Seperti itu. Dan itu udah bagian dari panggilan Betul. itu. Tapi kalau kita yang awam jangan terlalu kreatif. Ada Ya. batasan. Oh iya. Bahaya juga Ada itu. batasan-batasan. Ada batasan. Itu janji-janji perkawinan. Kayak gitu harus ada pagernya. Iya, Tapi jangan salah Om, dalam berdoa pun kita juga akan selalu mengalami yang namanya kekeringan, desolasi. Oh, disolasi. Betul, Sebutannya ya. betul Om. Jadi mungkin Apa sekarang mungkin saya lagi disolasi ya. betul. Jadi mungkin saya berdoa nih. Oh. Saya di Karena kapel. saldo kering.
Kita bisa mengartinya sebagai kekeringan rohani. Nah, ya. Jadi ketika saya berdoa, aku rasanya biasa-biasa aja, Nah, nggak ada sesuatu yang wow. Padahal kalau kita memaknai lebih dalam, Ekaris itu adalah kita diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Kita mencicipi apa yang ada di surga sana, Iya, iya, iya. yang hadir di dunia saat ini. Ah, Tapi kenapa tidak ada di dalam diri kita itu efeknya gitu ya? sukacitanya nggak ada. Sukacitanya nggak ada. Kayak hampa Nah, gitu. ini yang nanti akan kita bahas. Kita masuk ke kapel, keluar kapel itu orangnya sama, Sama, tapi iya. rasanya tuh seharusnya berbeda. Beda. Karena Sukacita, betul, kobar-kobar ya. betul Om. Itu Kadang, pengaruh itu. Kenapa itu? nah kadang kala memang sejauh saya merasakan gitu Om Iya, ya. yang frater rasain Betul. tentang Ekaristi lah. Ya. Heeh. Jadi kalau misalnya saya datang ke kapel itu pertama-tama kan kita selalu diajarkan untuk tidak terlalu mepet ya masuk ke Oh, kapel. Masuk kapel ya. Betul. Harus ada waktu. Betul. Itu maksudnya bagaimana agar kita bisa merasakan apa itu sukacita di Ekaristi. Paling Itu tidak kita syarat siapkan. pertama, syarat Persiapan. pertama Betul. itu ya dari umat beriman harus tahu itu ya. Ya. Maksudnya harus memahami itu pertama bagi umat-umat yang telat itu loh. Nah, Bacaan baru datang itu Nggak mungkin boleh. nggak boleh ya. jadi paling nggak kalau saya biasa, kalau saya masuk kapel 5.30 maka 5.15 paling tidak saya sudah ada di kapel. Lalu 5.20 saya sudah di Apa kapel. yang harus kita lakukan? Saya hanya sederhana Om, saya duduk dengan khidmat, saya hanya diam dan mata saya tutup, mempersiapkan diri. mempersiapkan diri. Di Bukan- situ adalah bukan tidur Om, ya, mohon maaf, Baru mohon mau maaf, mohon tutup maaf mati, nih, leduk gitu. mohon maaf. Iya. Karena kadang-kala keheningan pagi hari itu yang membuat saya merasa nyatu dengan kapel. Begitu Diam Om. ya. Karena kan kita kalau kapel nggak pakai sendal nih. Ah, Kapel kami itu kan pakai batu Om. Ah. batu ya. Jadi energi Energi bawah betul, itu energi masuk pengen gitu. energi nih Om. Ya, ya, betul. Tapi ada melulu pohon nggak? Oh. Dulu saya pernah nge-trade Eco Oh. Camp itu suruh melulu pohon, energi dari pohon. Iya, iya, Tapi setuju sih memang ya. Karena kalau kita udah datang telat, iya. artinya kan kita udah kayak terburu-buru. Benar, benar, Masuk benar. tuh mungkin masih pikiran kita Iya, tuh masih ini. setuju, Jadi kalau setuju. udah Selain itu datang- Tar, karena nampaknya waktu kita tinggal Iya, 7 tinggal- menit. Iya. Nah, iya. sekali selain itu, Jadi pertama-tama saya harus memposisikan diri saya, disposisi batin saya adalah saya mau berdoa, saya mau datang kepada Allah. Maka ketika dalam masuk kapel itu saya harus mengambil ruang sendiri, ruang privasi saya dengan Allah. Dan ruang privasi saya dengan Allah itu terjadi ketika saya itu selalu fokus kepadanya, tidak memikirkan yang lain. Dan itu lewat apa? Lewat keheningan. nggak mikirkan mie Nggak ayam yang mimik- depan. betul, itu nanti aja. Ah, Karena kalau pagi-pagi kita datang ke kapel, ya kita di kapel gitu. Jangan kemana-mana dulu. jangan mikirin habat atau asin. Eta itu dulu, nggak boleh. Udah mikirnya Gitu. mau sebat-sebat Nah. itu ya bisa. Lalu kemudian selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mau persiapan dengan doa pribadi terlebih dahulu. Bahwa relasi itu pertama-tama selalu hadir ketika saya mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Saya berdoa terlebih dahulu, saya memuji Allah. Allah terima kasih sudah memberikan saya kehidupan pagi ini. Hanya sekadar ucapan syukur sederhana saja, itu kemudian membantu saya benar-benar menyadarkan saya bahwa hari ini, detik Saya ini, saya itu ada di rumah Tuhan. Tuhan. Itu dulu. Saya butuh ketemu dengan Tuhan. Betul. Untuk ini Jadi Tuhan, jadi jangan sampai Tuhan yang menyamperin kita nih, ya. tapi saya dulu yang menyamperin Tuhan. Tuhan selalu terbuka tangannya kok. Tuhan tidak pernah menutup tangannya seperti ini. Tidak. Dia selalu menginginkan anaknya datang kepadanya. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita mau datang ke dia atau enggak? Kan seperti itu. Apakah itu termasuk yang dinamakan etika berdoa ya? Sejauh itu mungkin bisa dikatakan Karena seperti itu. Saya selalu mengibaratkan kita datang kepada Tuhan seperti kita itu datang kepada orang tua ya. Ya. Nggak mungkin kan orang tua kita suruh dia yang datang ke kita kan? Nggak mungkin kan? Kan seharusnya kita yang datang Betul. ke sana kan? Ya mungkin seperti itu. Etikanya itu Betul. juga seperti itu ya. Paling Ada tidak ada seperti lagi nggak itu. Tar? Paling dulu kemudian setelah Agar kita bisa merasakan Ya. sukacita misteri Setelah Ya. Ekaristi. pertama itu kan keheningan, Keheningan. yang kedua doa pribadi. Kalau kami di seminari itu kami ada yang namanya doa brevir. Mungkin kalau umat biasa tidak ada. Itu namanya ibadat. Jadi sebelum Ekaristi saya ada ibadat dulu. Sebetulnya betul. seperti itu. Nama bukunya buku brevir, ibadat harian, laudes kalau dalam bahasa Latin seperti itu. Ada bacaan-bacaan juga. Ada itu Mazmur. Oh, Mazmur yang kita iya, nyanyikan. pernah. Waktu di Salib Suci Ya, di di Pratista. Pratista itu Betul. orang frater juga pujian-pujian itu dulu. bagian dari proses itu Nah, ya. iya. Itu adalah posisi di mana kita itu menenangkan pikiran kita dan kita senantiasa, bukan senantiasa ya, kita mengarahkan diri kita tuh kepada Allah di momen itu. Itu sama aja kalau misalnya kita nggak brevir itu,
Itu kan berarti kan liturgi masuknya Om. Mungkin juga kita duduk hening, duduk diam dan mendengarkan dan membaca sabda Allah terlebih dahulu. Bagi umat biasa, bagi umat awam mungkin itu juga sangat membantu. Bisa. Jadi kita datang ke misa itu jangan seakan-akan kita Jangan main kosongan. handphone, Iya. jangan handphone. Betul. Begitu udah mulai langsung matiin handphone. Betul. Kita juga boleh membaca kitab suci sebelum misa Om. Gitu. Kita baca bacaan hari ini akan menjadi homili romonya seperti apa ya? Kita baca dulu bacaan 1, bacaan 2, bacaan Injil seperti itu. Nah, betul itu. Saudara-saudari umat beriman ini ya memang kalau ke gereja ada bagusnya Datang bawa lebih awal. Injil ya. Bawa Injil. Tadi datang lebih awal untuk keheningan, kemudian apa tadi? Lupa saya. Tapi baca dari handphone juga Pribadi. nggak apa-apa. Tidak jadi masalah. Tidak masalah. Baca dari handphone juga nggak apa-apa. Asal itu kan bukan dalam perayaan Ekaristi. Iya. Itu menuju perayaan Ekaristi. Menuju, ya, Kita persiapan. menyiapkan diri, persiapan batin itu bisa dilakukan. Jangan buka Instagram, terus Iya. Shopee, hari ini mau pesan apa, nggak boleh dong. Iya, Berarti benar. Katolik kan udah ada itu ya. Betul. Kalau bisa ya, Bapak Ibu, saudara-saudari di luar sana, milikilah Katolik di dalam handphonenya. Jadi kalau di gereja itu Jangan hanya miliki jangan doang. memiliki doang, ya memiliki dan Dibaca. dibaca Iya. dua-duanya. Itu paling lalu Oke. kemudian setelah itu masuk ke Ekaristi. Ya kita mau tidak mau, bukan itu kan adalah kalau Ekaristi itu kan adalah puncak dan kehidupan Kristiani kita ya. Iya. Itu adalah puncaknya doa kita tuh di Ekaristi gitu. Maka kita harus selalu fokus di situ, tidak terlalu kemana-mana, pikir kemana-mana segala macam. Begitu sih paling kalau dari saya. Banyak hal sih sebenarnya tentang misteri utama yang kaitannya dengan Ekaristi ya. Nanti di lain kesempatan kita bisa runding-runding lagi para umat beriman. Saya kira apa yang kita bincang-bincangkan Ya. ini sudah cukup ya. Luar biasa. Bagaimana pertanyaan kita terhadap ya bisa kita bilang misteri ya. Misteri. Bagaimana seorang frater yang dulu Aldo, saya ingat khotbahnya Romo Untung kemarin, umat yang dulu tidak berguna menjadi umat yang berguna, kayak itu sesuai dengan bacaan gitu. Itu hanya bercandaan saja sih. Tapi kan memang perkembangan iman dari pribadi seorang Aldo menjadi seorang frater dan nanti akhirnya akan menjadi imam, itu akan ya tetap kita doakan. Begitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang sudah kita perbincangkan dan saya dengan Pak Feby. Mungkin ada satu ini Pak Feby. Frater, silakan pesan-pesan untuk Tipsnya para pendengar kita, tentang para umat beriman tentang bagaimana apa saja kita menanggapi misteri panggilan itu. misteri panggilan itu. Ya, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa panggilan itu bukan serta-merta dari diri saya pribadi gitu. Itu adalah inisiatif Allah. Nah, kemudian kita tanggapi dengan iman yang penuh, lalu kemudian kita memilih jalan panggilan menjadi seorang calon imam. Seperti itu. Dan apa yang bisa saya bagikan adalah bahwa pertama-tama saya mensyukuri hidup di tengah keluarga yang meskipun banyak lika-liku kehidupannya, tidak bisa kita pungkiri ya, tetapi masih ada punya waktu untuk memiliki relasi yang utuh dengan Tuhan. Bukan suatu keinginan kita berdoa secara pribadi, tidak, tapi berdoalah secara bersama-sama dalam satu keluarga. Karena saya ingat sekali apa yang tertulis di dalam puji syukur. Keluarga yang rukun adalah keluarga yang rajin berdoa bersama. Iya. Itu dia Om. Mantap. Jadi setelah itu, ketika kita sudah berdoa bersama, maka yang perlu ditekankan adalah jangan kemudian saya nggak tahu mungkin saya ini mengajari orang tua atau tidak, tetapi dari apa yang saya rasakan sendiri, bahwa ketika saya mau pergi ke gereja dengan tugas-tugas, lalu kemudian dengan kegiatan bersama orang muda Katolik, Bapak dan Ibu saya memperbolehkannya gitu. Artinya tidak melarang anaknya untuk aktif di gereja. Disupport. Itu Saya yang nggak saya melarang. penting. Jadi kalau anaknya mau misdinar, anaknya mau kur, anaknya mau tata tertib dan sebagainya, bahkan nyapu gereja gitu loh, Ya. itu dipersilakan. Iya. Karena itu juga adalah bagian dari kehidupan kita sebagai seorang umat beriman. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari di luar sana yang menonton acara kami ini, perbincangan kami kali ini, kesimpulannya panggilan Anda untuk menjadi seorang imam, suami, istri itu adalah rancangan dari Allah sendiri. Anda diberikan kebebasan, kehendak bebas untuk memilih itu. Saya sebagai seorang yang memilih panggilan hidup sebagai suami, Frater tadi sudah menyampaikan tips-tipsnya, Pak Agus juga memaham ya. Saya pikir ini cukup menguatkan kita bagaimana kita mengelola kesepian. Karena dalam panggilan itu ternyata ada namanya kesepian. Semoga itu yang saya tangkap ya Frater ya.
Semoga perbincangan kami kali ini bisa menginspirasi Anda semua di luar sana, dan yang paling penting adalah semoga kami bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Terima kasih, Brother. Semoga Tuhan memberkati Memberkati kita kita semua. semua. Amin. Amin. Terima kasih, Brother. Terima kasih, Brother. Et Spiritui Sancto in saecula saeculorum.